seringkali kita ini tidak bisa dipercaya. Dalam satu titik ya tanda kutip, tidak bisa dipercaya penuh. Bagaimana kita sanggup untuk benar-benar mendengar suara Tuhan. Dua jalan ini sama-sama baik. Bagaimana cara memilih yang terbaik? Luas banget nih ya pembahasan hari ini ya. Dua jalan maksudnya apa, Nathan? Mungkin Anda ketemu tentang sebuah kebimbangan dalam hal memilih jalur kuliah. Bisa pekerjaan mungkin. Jodoh bisa nggak? Jodoh? Wah, berarti Anda termasuk orang yang populer ya. Ada 2 orang loh yang menanti Anda, luar biasa. Yang lain aja 1 belum tentu. Anda 2 ya. Hari ini kita mau ngobrol sama siapa? Kita akan bicara bersama Pastor Doni Tatimu. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Doni, halo. Shalom Pastor, halo. Halo Jo, halo Nathan. Terima kasih sudah join. Jonathan, pas yes. Ya. Bagaimana kabar Pastor Doni? Baik? Oh baik. Wah. Masih melar. Iya. Berarti tiap bulan kita telepon gitu ya. Update-nya soal melar atau enggak ternyata. Berarti raginya harus dikurangin, Pastor. Waduh, kok ragi? Makasih sudah join di Bahtera Yuda FM Pastor Doni. Hari ini kita bicara tentang 2 jalan ini sama-sama baik gitu ya. Bagaimana cara memilih yang terbaik gitu ya. Sebenarnya ada 2 yang kita bahas sih. Bagaimana cara milihnya? Terus yang kita kepengen cari tahu tuh yang terbaik itu versinya seperti apa? Versi yang terbaik itu yang benar-benar seperti apa? Gitu ya. Kalau mungkin Pastor pernah ngalami nggak sih di sepanjang pelayanannya Pastor Doni memilih 2 hal yang wah ini dua-duanya baik nih kelihatannya. Tapi saya harus milih dalam hal apa tuh Pastor kalau boleh tahu? Oh iya pasti dalam hal karir misalnya. Ya pasti adalah masalah-masalah itu. Yang kedua dalam mengambil keputusan-keputusan masa depan atau memilih. Ya sebenarnya waktu ke supermarket ya juga milih dua-duanya baik gitu ya. Iya benar. Yang satu diskon. Shampoo A atau shampoo B gitu ya. Sabun A atau sabun B. Iya sih. Gampang, tapi kalau itu pilihannya gampang kok. Milihnya cari yang lagi diskon. Sip, betul sekali. Setuju. Saya sepakat dengan Pastor Doni. Istri saya juga kayaknya sepakat. Iya. Jadi gitu ya, Pastor ya. Saya pikir malah disuruh menjawab lagu anak sekolah minggu. Apa tuh? Di dalam dunia ada 2 jalan. Waduh. Kalau itu ya harus pilih yang sempit ya. Iya. Muat ya tapi? Masalahnya badan saya lebar. Makanya. Jadi dalam hidup ini makanya saya update terus sebab kena body shaming terus saya kan. Di-update dulu makanya di depan masih melar gitu ya. Sama Pastor Doni saya juga masih melar. Berarti tiap hari ya kita dijumpai sama yang namanya pilihan gitu ya Pastor ya. Terus ada yang bilang tilik isi hatimu yang paling dalam. Nah itu. Waduh. Ada orang yang bilang isi hatimu yang paling benar, menyuarakan kejujuran. Isi hati itu yang paling. Itu Pastor setuju nggak kira-kira? Iya. Gini menurut saya bukan apa yang kita inginkan. Mungkin ada satu slogan dari satu branding tertentu yang berkata just do it ya. Lakukan aja yang apa kamu suka gitu ya. Tetapi sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus di mana dia berkata bahwa aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan, maka saya percaya bahwa pilihan kita tentu saja adalah pilihan yang bukan mana yang saya mau, tetapi satu pilihan di mana kita harus mengerti bahwa apa yang saya mau itu benar atau tidak. Seringkali tidak selalu, tapi seringkali apa yang saya mau seringkali bukan itulah yang benar. Makanya kita kemudian diajar dengan satu kata yang bernama komitmen. Komitmen adalah belajar melakukan sesuatu bukan apa yang saya mau, tetapi komitmen adalah belajar melakukan apa yang saya tahu itu benar. Nah, ada banyak orang seringkali memilih apa yang saya mau, just do it. Lakukan aja apa yang kamu suka selama itu menyenangkan bagi engkau. Tetapi ya setuju, tetapi apa yang kita pilih, yang kita suka, apakah itu benar atau tidak? Paulus pernah memberi beberapa filter yang bagus dalam Korintus kalau saya tidak salah, di mana dia berkata semua hal bisa dilakukan, tetapi apa yang kita bisa lakukan, apakah itu sesuatu yang berguna atau tidak? Jadi nomor 1, kamu bisa buat enggak? Kalau kamu bisa buat nomor 1, apakah itu berguna atau tidak?
Kemudian dia berkata, kalau itu berguna, kemudian Paulus melanjutkan dan berkata, apakah itu membangun orang lain atau tidak? Jadi bukan hanya sekedar berguna, makanan ini berguna juga buat saya. Nah, persoalannya yang berguna itu apakah membangun atau tidak? Membangun seseorang menjadi lebih dewasa, membangun pengertian pemikiran orang itu menjadi lebih baik dalam kebenaran. Dan yang ketiga, Paulus kemudian berkata, kalau itu berguna dan membangun, pertanyaan ketiga Paulus adalah apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak. Dan buat saya dalam mengambil sebuah pilihan, ada filter-filter yang harus kita kenakan sama seperti Paulus. Apakah itu bisa? Kalau bisa, apakah itu berguna? Kalau itu berguna, apakah itu membangun? Dan kalau itu membangun, apakah itu memuliakan Tuhan? Jadi sekali lagi ada hal-hal dalam hidup ini di mana kita mau tidak mau harus mulai bisa melihat bahwa ya kalau itu tidak ada persoalan mendasar, sesuatu yang benar, ya lakukan aja apa yang kamu mau. Tapi kalau apa yang kamu mau berbenturan dengan sesuatu yang benar, berbenturan dengan sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, maka sebaiknya jangan pernah kita melakukan itu menurut saya. Wow, filternya banyak bener ya. Wow. Sebagian kita ya tadi ya, sama seperti Pastor Doni bilang ya, pakai slogan just do it gitu ya. Just do it. Apalagi sekarang ada tambahnya just do it kalau ada duitnya. Just do it. Kalau ada duitnya, just do it. Datang bisa aja. Silakan Ju. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang yang bilang saya mau milih, tapi saya tunggu apa kata Tuhan dulu. Gak pakai filternya versi yang tadi Pastor Doni ajarin gitu. Saya tunggu Tuhan deh, gitu Pastor. Itu alkitabiah nggak sih? Tunggu Tuhan. Tunggu Tuhan apa nih masalahnya? Nah rumitnya kalau memang jadi susah kalau sudah pakai kata Tuhan. Satu, susah didebat kalau orang juga udah pakai kata Tuhan. Gitu. Susah didebat. Yang kedua juga susah dijelaskan kalau sudah menggunakan kata Tuhan. Itu pun susah dijelaskan. Menurut saya adalah biarlah firman Tuhan yang sudah jelas, yang kita tahu, yang menjadi frame, menjadi bingkai dalam segala tindakan kita, mengarahkan kita. Kalau memang tidak mendapat pesan-pesan khusus dari Tuhan atau kata Tuhan tadi. Buat saya jangan berhentilah sampai di situ. Saya takut kemudian kita menjadi orang yang sangat pasif dalam melakukan sesuatu. Akhirnya semuanya serba tunggu. Kalau belum dijawab Tuhan ya pertapa. Ada guyonan, ada cerita yang dibuat guyonan. Ada banjir dalam rumah seseorang, tapi orang itu kemudian percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Dari mata kaki sampai ke dengkul, banjirnya naik, dia masih percaya. Dengkul sampai ke pinggang, dia berkata Tuhan pasti tolong saya. Kemudian datanglah rakit yang dikirim oleh SAR gitu ya, yang berkata, ayo Bapak, ayo Ibu, banjirnya tambah gede, naik yuk ke rakit ini. Dan orang itu menjawab, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Dari pinggang naik sampai batang leher, akhirnya dia naik ke lantai 2. Sambil berdoa Tuhan menolong dia. Dari lantai 1 penuh, lantai 2 naik, akhirnya dia naik ke atap. Di atap datang helikopter dari SAR mengatakan hal yang sama. Ayo Pak, Bu, naik Pak, sebelum banjir tambah besar. Teriaklah dia, saya percaya Tuhan menolong saya. Tapi kemudian akhirnya banjirnya tambah besar, kelelep, mati. Mati kira-kira masuk surga lah sebab percaya Tuhan kan. Tapi waktu di surga kan dia protes sama Tuhan. Kenapa aku udah percaya Tuhan tidak pernah menolong aku? Jawabannya kan adalah, aku sudah mengirimkan rakit, kamu menolak untuk naik. Aku mengirimkan helikopter, kamu juga menolak untuk naik. Berarti seringkali kita ini tidak bisa dipercaya. Dalam satu titik ya tanda kutip, tidak bisa dipercaya penuh. Bagaimana kita sanggup untuk benar-benar mendengar suara Tuhan. Saya takut ada jebakan ekstrim dengan kata mendengar suara Tuhan. Akhirnya hal-hal yang bersifat natural yang Tuhan kirimkan untuk membantu kita, justru itu akan ditolak. Buat saya adalah kalau itu adalah sebuah pilihan yang logis, dua-duanya baik, dua-duanya benar, mana yang harus saya pilih? Dengar kata Tuhan. Buat saya, lakukan aja mana yang Anda pikir yang paling baik di antara keduanya. Paling baik di antara keduanya. Bagaimana kalau salah pilih, Pak? Dalam Alkitab ada cerita tentang Abraham. Satu kali tanah Kanaan, dia disuruh Tuhan ke tanah Kanaan. Dia sampai ke tanah Kanaan, tetapi hari itu tanah Kanaan lagi lapar. Pemikiran Abraham sederhana. Kalau di Kanaan lagi lapar, dia lihat di Mesir tidak lapar.
jawaban logika common sense, akal sehat itu berjalan. Sini lapar, Mesir nggak lapar. Pergilah dia ke Mesir. Tetapi di Mesir terjadi persoalan. Tetapi Tuhan kemudian mengembalikan Abraham kembali ke tanah Kanaan. Setelah sekian tahun berjalan, Kanaan mengalami kelaparan ulang. Dan kemudian Abraham melihat, oh Kanaan lapar, Mesir nggak lapar. Tapi dia tahu bahwa Tuhan nggak suka dia ke Mesir. Tapi dia lihat Filistin yang ada di sebelah Kanaan, itu nggak lapar. Kalau Tuhan nggak suka dia di Mesir, pergilah dia ke Filistin. Tuhan kan nggak pernah larang dia pergi ke Filistin. Tapi waktu di Filistin, dia mengalami persis apa yang dia alami di Mesir. Dan kemudian Tuhan mengembalikan dia ke tanah Kanaan. Buat saya begini, kalau ada sebuah pilihan common sense, dan Anda tidak mendengar suara Tuhan apapun juga, saran saya adalah pilihlah apa yang paling masuk akal. Sini lapar, sana nggak lapar. Silakan pergi ke tidak yang lapar. Pergilah ke tempat di mana tidak ada kelaparan. Seandainya itu bukan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, sama seperti Abraham. Dari Mesir, dia akan kembalikan kita ke Kanaan. Dan setelah Anda kemudian temukan, oh saya di A lapar, B nggak lapar. Tapi waktu di B, Tuhan kembalikan saya ke A. Nanti seandainya lapar lagi, Anda lihat, oh A lapar lagi, C nggak lapar. Pergilah ke C. Itu common sense. Seandainya salah, Tuhan akan mengembalikan Anda dari C ke A kembali. Nah, sekarang kita bisa berpikir sekarang. Kalau saya dari B, Tuhan taruh saya di A. Kemudian saya ke C, Tuhan juga kembalikan saya ke A. Saya pergi ke D, Tuhan kembalikan saya ke A. Berarti common sense saya berkata, bahwa Tuhan mau saya ada di mana. Gampang kan? Ada di A. Jangan pernah takut buat kesalahan dengan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Yang ketika kita salah dalam memilih, Tuhan kemudian menjadi begitu marah. Buat saya adalah, pilih aja selama itu benar, selama itu baik, selama itu sesuatu yang tidak ada dosa dan masuk di akal, pilih saja. Sama seperti tadi. Ini diskon, ini nggak diskon. Common sense saya berkata, ambillah yang diskon, gitu loh. Benar. Seandainya ada yang salah, ya udah. Next time jangan lakukan kesalahan yang sama, kan? Benar. Ya begitu ya penjelasannya ya. Semoga ini juga bisa membantu Anda ya, Sobat Raidia. Ketika memilih dua hal yang baik begitu ya. Dua hal yang baik dan benar loh ya ini ya. Tadi sudah ya, jadi nggak boleh ada dosanya loh ya. Jadi maksudnya coba jalan yang ini enak nih kayaknya. Tapi ada dosanya, itu sudah jelas gitu ya. Itu udah jelas, benar. Kita topiknya hari ini adalah dua jalan ini sama-sama baik. Bagaimana cara memilih yang terbaik? Semoga sharing Pastor Doni hari ini boleh membantu kita dan kita masuk ke sesi kesimpulan, Pastor Doni. Dua hal ini sama-sama baik. Misalnya milih kerja, milih kuliah, milih usaha. Milih yang penting lagi apa ya? Milih jodoh kayaknya ya. Tapi kalau jodoh mah nggak tahu juga ya. Seberuntung apa orang ini diperebutkan sama dua orang lainnya gitu ya. Luar biasa itu. Untuk kesimpulan silakan Pastor Doni. Iya, pilih makanan, pilih minuman. Bener. Kerjaan. Saya pribadi tidak melihat bahwa Tuhan mengontrol sampai sedetil-detilnya. Hari ini harus makan apa? Rawon, pecel, nasi campur. Tapi saya percaya bahwa dia memberikan kita kemampuan untuk berpikir. Dan dari kemampuan untuk berpikir, dia memberi kita common sense, kemampuan untuk memilih. Dan buat saya adalah sederhana. Kalau itu sebuah pilihan yang baik, why not? Gitu loh, kita mengambil. Yang paling penting adalah waktu kita melakukan itu, tetaplah lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Misalnya tadi, saya harus kerja di pabrik A atau kerja di pabrik B, dua-duanya baik misalnya. Buat saya adalah, ya sudah, carilah mana yang menawarkan gaji yang terbesar. Atau paling tidak, carilah yang menawarkan karir, jenjang karir yang paling baik. Dan ambillah pilihan yang terbaik menurut Anda. Tetapi waktu Anda mengambil pilihan yang terbaik, jangan pernah melupakan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Jadilah saksi dimanapun kita berada. Kalau ada yang sakit, doakan orang sakit. Sembuhkan orang sakit. Anda jadi berkat dimanapun berada. Jadilah saksi, membawa kemuliaan Tuhan dimanapun kita pergi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadilah saksi. Bukankah itu kehendak Tuhan yang sudah jelas? Jadi dalam pilihan yang kita ambil, biarlah kehendak Tuhan yang jelas itu tetap kita lakukan dimanapun kita berada.
Kalau Anda pilih pacar A atau pacar B yang akan menjadi pasangan hidup Anda, jangan pacar A, pacar B, berarti mendua selama ini. Si A atau si B yang akan menjadi pasangan hidup Anda, maka pilihlah yang menurut Anda yang terbaik yang akan mendewasakan engkau, yang terbaik mungkin dalam pemikiran-pemikiran yang cocok dalam percakapan, pembicaraan, komunikasi. Dan ketika engkau menikah dengan dia, tetaplah lakukan kehendak Tuhan yang sudah jelas. Kehendak Tuhan yang menyuruh kita untuk membangun rumah tangga yang baik dan rumah tangga kita menjadi teladan bagi rumah tangga yang lain. Saling mengasihi, suami mencintai istri, istri menghormati suami, dan kalau punya anak, anak harus menghormati orang tua tidak membangkitkan amarah dalam hati anak. Itu kehendak Tuhan yang jelas yang kita terus lakukan dalam pilihan-pilihan yang kita ambil. Jadi daripada Anda bingung kemudian apa yang Tuhan mau, yang belum Anda dengar, kata Tuhan belum Anda dengar, buat saya adalah ambillah pilihan yang terbaik berdasarkan common sense dari pemikiran otak yang Tuhan sudah percayakan pada kita, dan dari common sense itu tetap lakukan kehendak Tuhan yang sudah tertulis, kehendak Tuhan yang sudah jelas dimanapun kita berada. Seandainya Anda salah dalam mengambil pilihan itu sekalipun, jangan pernah takut bahwa Tuhan akan sanggup mengembalikan kita pada jalurnya yang tepat. Jadi buat saya sama seperti Abraham. Saya sudah di A, pergi ke B, Tuhan kembalikan ke A. Saya pergi ke C, Tuhan kembalikan ke A. Saya pergi ke D, Tuhan kembalikan ke A. Common sense-nya adalah berarti saya harus ada di A. Sesederhana itu. Jadi mari kita menjadi orang yang percaya, tetapi bukan menjadi orang percaya yang tidak logis. Marilah cari orang percaya yang mempergunakan setiap pemikiran kita, logika kita. Selama kita tidak tahu apa yang harus saya lakukan, belajar untuk mengambil pilihan, dan belajar untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Luar biasa. Semoga memberkati Anda ya Sobat Roida. Narasumber kami Pastor Doni ada di Instagram. Betul. Instagramnya di mana, Ju? Anda bisa follow di @dony__TATIMU. Nah, di situ Anda bisa follow. Juga di Instagram. Kalau Anda bergereja di area Surabaya pasti juga sering lah dimampiri ya gerejanya ketika Pastor Doni pelayanan di sana. Sering kan? Nah, pasti sering lah ya. Dah, makasih Pastor Doni sudah ngobrol bersama kami. Singkat, padat, jelas, dan semoga ini membantu para pendengar yang saat ini sedang dilema, bimbang, milih dua hal yang baik. Kalau dua hal ada satu yang jahat sih gampang ya milihnya, tapi ini dua-duanya baik. Semoga boleh memberkati para pendengar. Doa kami Pastor Doni keluarga boleh sehat selalu. Di masa pandemi ini boleh semakin luar biasa juga pelayanannya Pastor Doni. Makasih sekali lagi Pastor Doni buat waktunya. Thank you Joe, thank you Nathan. God bless. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.